Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ordes Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga lagi dalam keadaan sehat walafiat ya, nggak kekurangan suatu apapun, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Dan senang rasanya hari ini saya bisa menyapa kalian lagi untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, ataupun sekedar ngobrol santai. Tapi barangkali teman-teman semua punya pengalaman yang ingin dibagikan, jangan pernah ragu untuk membagikan pengalaman teman-teman semua di kolom komentar. Siapa tahu dari pengalaman teman-teman semua ada manfaat yang bisa diambil dan bisa menambah wawasan kita sebagai peternak tradisional, peternak kecil. Banyak yang beranggapan kalau ternak domba itu mudah, siapa saja bisa melakukannya. Tapi kalau menurut saya, beternak domba itu sangat susah, tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena memang beternak domba itu ngurusin nyawa, jadi nggak semudah seperti apa yang kita pikirkan. Buktinya masih banyak dari teman-teman kita, baik itu dari peternak besar, peternak menengah, atau peternak tradisional yang terjungkal di tahun-tahun pertama. Memang di tahun-tahun pertama itu adalah dimana tahun yang paling terberat bagi seorang peternak, karena memang di situ kita masih minim dengan pengalaman, minim dengan pengetahuan, terus persiapan mungkin yang belum matang. Ditambah lagi di tahun pertama itu kita belum bisa mengontrol ego dan nafsu kita, jadi kita beternak itu masih mengikuti atau menuruti dari ego-ego kita atau hawa nafsu kita. Ya pinginnya sih semua juga langsung besar, tapi kan semua juga pasti ada proses dan tangga-tangga yang harus kita lalui. Mungkin intinya dari topik obrolan kita di sore hari ini, saya cuma ingin berbagi pengalaman pada teman-teman yang baru mau memulai usaha ternak domba ataupun kambing, supaya jangan sampai mengalami hal-hal semacam ini. Yang perlu teman-teman ketahui, untuk beternak domba itu sebenarnya sama seperti kita belajar menghitung. Jadi nggak bisa dari 1 loncat ke 100 atau dari 1 loncat ke 1000. Jadi tolong turunkan ego kalian, nafsu kalian, jangan terburu-buru. Kita ukur kemampuan kita sampai di mana, kebiasaan kita ya, termasuk kemampuan kita dalam finansial, kemampuan kita dalam mengatasi hal-hal yang mungkin nggak pernah kita bayangkan sebelumnya, karena memang yang mau kita urusin ini nyawa penuh dengan segala kemungkinan. Barangkali kalian semua ada yang mau bantu saya untuk like, komen, subscribe, serta share. Kembali lagi ke topik obrolan kita ya. Jadi dulu waktu awal-awal ternak domba, saya juga ngalamin beberapa hal yang benar-benar bikin mental saya jatuh dan patah semangat. Hal itu yaitu ketika di tahun pertama kita diterjang dengan kemarau panjang yang benar-benar panjang, pakan susah, bang pakan kita belum siap. Kekurangan pakan merupakan hal yang paling menguras energi, pikiran, waktu. Dalam 1 hari itu kita benar-benar harus nyari rumput, ngebolang ke sono kemari, karena waktu itu memang musim kemarau sangat panjang, rumput-rumput pada kering. Jadi saran saya buat teman-teman yang mau memulai usaha ternak domba, persiapkan baik-baik bang pakan kalian. Jangan pernah coba-coba memulai ternak domba jika bang pakan kalian belum bisa mengcover setidak-tidaknya 75% dari kebutuhan si domba itu sendiri. Kenapa pakan yang harus selalu diutamakan? Ya karena memang domba saja pikirannya cuma makan, tidur, kawin. Jadi ya pakan harus diutamakan. Ngomongin soal kawin, kita juga mesti tahu untuk ciri-ciri domba yang sedang birahi. Untuk mengetahui ciri-ciri domba yang sedang birahi itu nggak mudah loh. Makanya kita harus selalu menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Jangan malas untuk sharing, bertanya sama peternak-peternak di sekitar kita. Karena memang masalah perkawinan dan domba birahi itu adalah faktor penting yang menentukan sebuah peternakan domba ya, terkhususnya yang bergerak di breeding ya, akan bisa bertahan atau tidak. Saya juga pernah ngalamin kasus dimana dalam 1 minggu itu 4 indukan melahirkan dengan keadaan yang kurang baik atau mengalami kelainan. Ya karena kurang pengetahuan dan pengalaman, akhirnya dari 4 indukan itu 3 anak cempe mati, nggak ketolong.
Mungkin pada intinya di sini saya cuma mau bilang sebelum terjun di dunia peternakan, alangkah lebih baiknya kalau kita mempersiapkan semuanya itu secara matang, terus wawasan kita juga meski diperkaya, semakin banyak wawasan kita tentang peternakan yang akan kita geluti, maka hasilnya akan semakin bagus. Mulai dari manajemen kandang, manajemen pakan, manajemen perkawinan, itu benar-benar harus kita kuasai semua, termasuk juga masalah penyakit kita juga harus benar-benar paham dah. Palingnya kita bisa memberikan pertolongan pertama. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk obrolan kita di sore hari ini. Semoga bisa dipahami dan semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai ketemu di next video and bye bye.